Kabut pagi yang lembab masih menyelimuti permukaan nisan-nisan marmer ketika aku melangkah kaki ke pemakaman itu. Angin berbisik pelan, membawa hawa dingin yang merambat hingga ke tulang-tulang rusukku. Setiap langkahku terasa berat, seolah bumi enggan melepas jejak kakiku. Di ujung jalan setapak, sebuah nisan hitam berdiri sederhana. Terlalu sederhana untuk seseorang yang pernah menjadi begitu terang. Di sini terbaring Arya Talita Maharani, istri tercinta, cahaya yang tak terlupakan. 1995-2023. Tanganku gemetar menyentuh huruf-huruf yang terpahat pada batu itu. Dinginnya menusuk, sebuah pengingat nyata akan kepergiannya yang tiba-tiba. Aku menutup mata, mencoba membayangkan senyumnya, tapi yang muncul justru bayangan terakhir ketakutannya. Mereka sudah berkumpul. Lautan jas hitam dan gaun berwarna gelap. Wajah-wajah yang diselimuti duka yang terukur sempurna. Keluarga Maharani. Orang-orang yang sama yang, dengan senyum ramah dan kata-kata manis, perlahan-lahan merobek jiwa perempuan yang kini terbaring tak bernyawa di bawah kakiku. Bisikan-bisikan tajam menyelinap di antara desau angin. Dia pura-pura menangis. Air mata buaya. Setelah semua yang dia lakukan. Katanya dia sedang rapat penting malam itu. Tidak ada di rumah untuk menenangkan Arya. Setiap kata seperti silet yang mengiris kulitku. Mereka pikir mereka mengerti. Mereka pikir air yang mengalir di pipiku ini adalah akting, drama murahan untuk menutupi sesuatu. Mereka tidak tahu. Ini bukan air mata kesedihan palsu. Ini adalah sungai penyesalan yang menggerogoti jiwa. Rasa sakit karena menyadari aku telah gagal menjadi pelindungnya. Gagal melindungi Arya dari kekejaman terselubung yang mereka lakukan. Pikiranku melayang jauh. Ke hari ketika dunia masih terasa penuh warna. 4 tahun lalu, Arya adalah lukisan hidup yang paling indah. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota, di mana dia sedang asyik membuat sketsa di buku gambarnya. Dia mengenakan kaos oblong lusuh dan jeans robek, rambutnya diikat acak-acakan, tapi matanya bersinar seperti memegang seluruh rahasia bintang-bintang. Kau terus memperhatikanku, katanya tiba-tiba, membuatku tersentak. Senyumnya mengembang. Apa gambarku menarik perhatianmu? Aku, Raka, seorang insinyur yang hidupnya terjebak dalam angka dan logika, langsung terpikat. Dia adalah melodi liar dalam simfoni hidupku yang teratur. Kami mulai menghabiskan waktu bersama, dan setiap momen bersamanya adalah petualangan baru. Dia mengajarkanku untuk merasakan, bukan hanya berpikir. Tapi kemudian, aku diajaknya untuk bertemu keluarganya. Pertemuan di rumah besar bergaya kolonial itu terasa seperti audisi. Tuan Hasan, ayah Arya, duduk di kursi tinggi bagai seorang raja. Matanya tajam, mengamati setiap gerak-geriku. Nyonya Diana, ibunya, tersenyum manis, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Dan kakak Arya, Farrell, yang sorot matanya penuh dengan sikap merendahkan. Jadi, Raka, insinyur, tanya Tuan Hasan tanpa basa-basi. Bekerja di firma mana? Arya memegang tanganku erat. Ayah, Raka baru saja memimpin proyek jembatan besar di selatan. Jembatan, ucap Tuan Hasan seperti mencicipi kata yang asing. Pencapaian yang bagus. Tapi bisakah itu menjamin masa depan Arya? Keluarga kita terbiasa dengan hal-hal yang lebih substantif. Kata-katanya seperti pukulan. Arya menarik napas dalam-dalam, tapi diam saja. Itu adalah pertanda pertama dari pertempuran yang akan kami hadapi. Hubungan kami tidak pernah dianggap serius oleh mereka. Aku berasal dari latar belakang biasa. Kesuksesanku adalah hasil jerih payah sendiri, bukan warisan. Bagi keluarga Maharani, aku seperti noda pada silsilah mereka yang sempurna. Tekanan dimulai dengan komentar-komentar kecil. Sindiran halus selama makan malam. Pertanyaan merendahkan tentang pendapatanku. Lalu, meningkat menjadi campur tangan yang terang-terangan. Mereka mulai menjodohkan Arya dengan anak-anak pejabat atau pengusaha, bahkan setelah kami mengumumkan pertunangan. Aku tidak peduli, Rak, bisik Arya suatu malam sambil memelukku erat. Mereka tidak akan bisa memisahkan kita. Tapi aku melihat perlahan cahayanya memudar. Senyumnya yang dulu mudah, kini sering digantikan oleh tatapan hampa. Lukisan-lukisannya yang penuh warna cerah, mulai dipenuhi oleh warna-warna suram. Dia berubah. Aku mencoba melawan. Aku menantang mereka, membela hak kami. Tapi setiap kali aku melakukannya,
konsekuensinya justru lebih buruk untuk Arya. Mereka akan membatasinya, mengurungnya di rumah, atau mengancam akan mengusirnya dari keluarga. Aku merasa tidak berdaya. Setiap perlawanan justru membuat jerat di leher Arya semakin kencang. Puncaknya adalah ketika mereka mengetahui Arya diam-diam menggunakan sebagian uang warisannya untuk membelikanku studio kerja. Kemarahan mereka meledak. Kau telah membutakan dia. Memanfaatkannya. Hardik Farrell di ruang perpustakaan ayahnya, wajahnya merah padam. Dia seperti orang yang kesurupan sejak bertemu denganmu. Arya, berdiri di sampingku, gemetar. Tidak, Farrell. Itu keputusanku. Aku mencintainya. Aku percaya padanya. Cinta? Sergah Tuan Hasan, dingin. Cinta adalah kemewahan yang tidak bisa kau jadikan sandaran. Nak, lihat apa yang telah kau perbuat. Kau mengkhianati keluargamu sendiri untuk seorang pengemis. Aku melihat air mata mengalir di pipi Arya. Itu adalah air mata keputusasaan. Malam itu, dalam perjalanan pulang, dia membisu, menatap keluar jendela. Tanganku menggenggam tangannya, tapi terasa kaku dan dingin. Maafkan aku, Raka, bisiknya, suaranya parau. Aku telah menjerumuskanmu ke dalam neraka ini. Tidak, sayang. Aku yang harusnya minta maaf. Aku tidak bisa melindungimu dari mereka. Aku gagal. Dia memalingkan mukanya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada dinding yang tumbuh antara kami. Seolah-olah dia percaya bahwa dengan menarik diri, dia bisa menyelamatkanku dari kekejaman mereka. Itu adalah kesalahan terbesarku, membiarkannya memikul beban itu sendirian. Kesalahan terbesarku adalah tidak cukup berani untuk membawanya pergi menjauh dari semua ini. Lalu, telepon itu berdering. Polisi. Sebuah insiden. Mobilnya terperosok ke jurang di jalan menuju rumah orang tuanya, tempat dia dipanggil untuk berbicara. Mereka menyebutnya kecelakaan. Tapi aku tahu. Itu adalah jalan keluar terakhirnya. Detik-detik terakhirnya pasti dihantui oleh bayang-bayang mereka, oleh kata-kata pedas yang menghancurkan, oleh tekanan tak berujung yang membuatnya lelah bertahan. Dia menyetir dengan mata berkabut air mata dan hati yang remuk, dan aku tidak ada di sana untuk mengulurkan tangan. Aku tidak menangis saat mereka menyampaikan berita itu. Aku mati rasa. Rasa sakitnya terlalu dalam, terlalu membara untuk diekspresikan. Rasa bersalah itu menggerogotiku dari dalam. Seandainya aku lebih tegas. Seandainya aku membawanya kabur, seperti yang pernah dia candakan dengan mata yang berkaca-kaca. Seandainya aku bisa melihat betapa rapuhnya dia pagi itu. Sebuah sentuhan di pundakku menyadarkanku dari kenangan yang menyiksa. Nyonya Diana, matanya juga basah, tapi ada sesuatu yang lain di sana. Sebuah tuduhan yang tak terucap. Tabahlah, Raka, katanya. Suaranya datar, hampir tanpa emosi. Hidup harus berlanjut. Aku hanya mengangguk, tak sanggup berkata-kata. Apa yang bisa kukatakan? Bahwa aku tahu merekalah akar dari keputusasaan yang menghancurkan Arya? Bahwa kematiannya bukan sekadar kecelakaan, tapi konsekuensi dari tekanan tanpa henti? Bahwa tangisan mereka adalah kepura-puraan yang sempurna? Air mataku mengalir lebih deras, bukan untuk mereka yang menyaksikan, tapi untuk Arya. Untuk janji yang kupatahkan. Untuk perlindungan yang gagal kuberi. Untuk setiap kali aku membiarkan kata-kata mereka melukainya tanpa bisa membela dengan cara yang tepat. Air mata ini adalah pengakuan. Pengakuan atas kelemahanku. Pengakuan atas kegagalanku sebagai suami yang seharusnya menjadi benteng pertahanannya. Mereka mengira ini adalah air mata kesedihan palsu. Sebuah sandiwara untuk membersihkan namaku. Mereka tidak akan pernah paham bahwa ini adalah lautan penyesalan. Penyesalan karena tidak lebih keras, tidak lebih kuat, tidak lebih berani. Penyesalan karena membiarkan cinta kami diinjak-injak oleh kesombongan dan kekejaman mereka. Aku membungkuk, mengecup nisan yang dingin itu. Bibirku berbisik pada batu yang tak bisa mendengar. Sebuah sumpah yang hanya untuk kami berdua. Aku janji, Ari, mereka tidak akan pernah melupakanmu. Suatu hari nanti, mereka akan tahu bahwa air mataku hari ini adalah pengakuan atas kegagalanku, dan itu akan menjadi beban yang jauh lebih berat daripada sekadar kesedihan. Aku tidak akan membiarkan dunia melupakan cahayamu, atau mengabaikan bayangan yang memadamkannya. Aku berbalik, meninggalkan nisan dan kerumunan itu. Langkahku terasa berat bagai dibelenggu besi,
Tapi tekadku mengeras bagai batu. Mereka mungkin mengira ini adalah akhir. Bab penutup dari kisah tragis Arya. Tapi mereka keliru. Ini baru bab pertama dari sebuah janji yang harus kutepati. Sebuah janji untuk mengungkap kebenaran, seberapa pahit pun itu, dan memastikan bahwa penyesalanku yang mendalam ini tidak akan menjadi akhir, melainkan awal dari sebuah keadilan untuk cahayanya yang telah padam terlalu cepat.